4 menit di Louvre. It's the biggest heist since the Mona Lisa. The Louvre, the world's biggest museum, now a crime scene. Pencurian paling gokil dalam sejarah modern. Ceritanya begini, pukul 9.30 waktu Prancis, suasana Louvre masih telang. Baru saja dibuka untuk pengunjung. Tiba-tiba, 4 pria datang dengan 2 motor dan 1 hoist, atau alat kerekan yang biasa dipakai mindahin furniture ke lantai atas. Tapi kali ini bukan buat pindahan. Hoist itu hanya kamuflase untuk dinaiki 2 orang di antara mereka yang nyamar jadi pekerja konstruksi. Mereka masang hoist di sisi bangunan yang menghadap sungai Seine. Bayangin aja, semua orang pikir itu cuma tukang. Padahal, dalam 30 detik, 2 orang itu udah naik menempel di dinding kaca galeri tertua di Louvre, Galeri d'Apollon. Galeri ini dulunya dibuat khusus untuk Raja Louis ke-14 sebagai tempat penyimpanan permata mahkota Prancis. Tapi pagi itu, galeri megah itu justru jadi tempat perampokan paling cepat dalam sejarah. Setelah memastikan situasi aman, mereka mulai bergerak. Mereka mulai menggergaji kaca jendela, pakai gergaji portable, nyaris tanpa suara. Hingga beberapa detik kemudian, potongan kaca itu terangkat dan jalannya terbuka. 2 orang yang naik lewat hoist langsung masuk ke dalam galeri. Penjaga yang berjaga di lorong sempat kaget melihat mereka. Tapi, belum sempat bicara, salah satu pencuri langsung mengacungkan gergaji ke arahnya. Tanpa perlawanan, penjaga itu mundur perlahan. Dan dalam hitungan detik, 2 etalase berisi perhiasan antik langsung digasak. Di dalamnya ada 2 tiara, 2 kalung, 1 anting, sepasang giwang zamrud, dan 2 bros besar milik Empress Mary Louise dan Empress Eugenie. Tapi rupanya, gak semua berhasil dibawa. 1 mahkota jatuh. Petugas menemukannya beberapa meter dari tempat kejadian. Kalau ditotal, kerugian museum mencapai 88 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Dan yang bikin takjub, mereka cuma butuh 4 menit di dalam museum. Dari awal operasi sampai kabur, 7 menit selesai. Di menit ketiga, mereka lari ke jendela, turun lewat hoist, dan di bawah, 2 motor besar udah nyala, siap ngebut. Tepat pukul 9.37, mereka kabur ke arah Quai François Mitterrand, menembus jalur sungai yang ramai. CCTV cuma nangkep 2 motor besar melesat di antara lalu lintas. Plat dan wajahnya gak kelihatan sama sekali. Polisi akhirnya nemuin jejak DNA di sarung tangan dan helm yang tertinggal. Sekarang, jejak itu lagi dianalisis lewat database nasional dan Interpol. Barang bukti lain juga ditemukan. Alat temotong logam, walkie-talkie, selimut, dan 1 truk. Lebih dari 100 penyidik dilibatkan. Bukti digital dan forensik digabungkan. Tapi para ahli bilang, kemungkinan harta bersejarah itu kembali amat tipis. Dan mungkin itu pelajaran paling mahal buat museum-museum di Eropa. Karena keamanan yang kuno ternyata nggak bisa ngimbangin kecepatan para pencuri modern. Louvre sekarang memang sudah dibuka lagi untuk umum. Tapi 4 menit yang mengguncang sejarah itu masih meninggalkan misteri besar di Galeri d'Apollon.